Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Ahmad Raihan Firdaus dengan nomor pokok mahasiswa 2121210008. Di sini saya akan mengulas artikel yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Korelasi Keimanan Seseorang pada Zaman Sekarang dengan Novel Ateis karya Ahdiat Kamiharja melalui analisis pendekatan emotif. Pertama, kita akan membahas mengenai identitas novel. Identitas novel ini novelnya yang berjudul Ateis, penulis Ahdiat Kamiharja yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1949. Nah, untuk cover dan juga eh, novelnya bisa dilihat di atas buku ini. Nah, yang selanjutnya yaitu sinopsis. Sinopsis saya menggunakan pendekatan pendekatan parafrasis untuk sinopsis pada novel ini. Novel Atis ini menceritakan tentang seorang anak dari pensiunan guru yang bernama Hasan. Dia itu mengalami kegoyahan iman sehingga meninggalkan keyakinannya. Iman Hasan pada awalnya kokoh, tetapi pada saat Hasan bekerja di Bandung, ia mengalami kegoyahan iman. Sebab Hasan menemukan hal yang belum ditemukan dalam hidupnya. Nah, sejak kecil juga Hasan rajin belajar agama di bawah didikan ayahnya. Hasan sangat bersemangat untuk mempelajari praktik Islam, sehingga dia pun tertular penyakit TBC dari melakukan ritual mandi 40 kali dalam semalam. Berkat didikan agama sang ayah, Hasan tumbuh menjadi pemuda soleh. Saat memutuskan hijrah ke kota Bandung, Hasan sering disebut juga kiai oleh teman-temannya dan juga masyarakat di kota Bandung karena ilmu agamanya yang mendalam. Namun, Bandung tak hanya memberi Hasan pekerjaan. Ternyata Bandung juga menjadi Hasan menyebabkan terjadinya kegoyahan iman dan juga pelanggaran iman. Nah, saat bekerja, Hasan menerima kunjungan dari teman masa kecilnya. Ia tuh bernama Rusli. Rusli datang ke tempat kerja Hasan bersama seorang gadis bernama Kartini. Dengan perjumpaan nostalgia itu, kisah Hasan mengalami gejolak iman pun dimulai. Rusli tumbuh ke arah yang berbeda dari Hasan. Saat Hasan tumbuh ke pemuda yang religius, justru Rusli menyelam jauh ke dunia yang menganut aliran materialisme sejati. Namun mereka tetap berteman. Bahkan persahabatan Hasan dan Rusli semakin dekat. Rusli dan Hasan sering membahas perbedaan pandangan Islam dan juga materialisme. Dari sudut pandang Hasan, Rusli dan juga Kartini, dua orang yang murtad yang sudah terlalu jauh melenceng dari agama dan Sang Pencipta. Maka masuk akal Hasan, dia ingin mengembalikan keimanan dua orang sahabatnya itu dan dia memikirkan bahwa mengislamkan kembali teman dekat dan pacarnya adalah jalan dari Hasan itu. Hasan juga diam-diam mencintai Kartini. Kecintaan tersebut membuat Hasan lambat laun eh, mulai tergoyahkan juga imannya dikarenakan pengaruh dari Kartini oleh oleh persoalan cinta sehingga Hasan pun lambat laun mengalami kegoyahan iman dan mempertanyakan keyakinannya sendiri. Hasan kemudian menjadi tersangka. Ia tidak percaya lagi pada agama dan mengutamakan logika dan sains sebagai dasar kebenaran. Nah, mungkin itu awal mula dari novel ini yang berjudul Ateis karena pengaruh cinta dan pengaruh sahabatnya sehingga keimanan Hasan pun mulai tergoyahkan gitu. Nah, singkat cerita, masalah muncul. Kemudian gagasan dan keyakinan baru Hasan bertentangan dengan budaya dan keyakinan di sekitarnya. Hasan berselisih dengan ayahnya yang merupakan pengikut setia tirakat Islam.
Dia juga berselisih dengan ibunya yang mengkhawatirkan demoralisasi anaknya. Nah, untuk di akhirnya, kepindahan Hasan kepada aliran sesat itu menjadikan eh, ayahnya itu sakit keras. Dan suatu saat Hasan mengunjungi ayahnya. Dan pada sampai akhirnya ayahnya meninggal dan Hasan pun belum meminta maaf. Dan Hasan pun juga di akhir meninggal dikarenakan akan membunuh Anwar karena telah terpengaruh oleh ajaran sesat Anwar dan juga Rusli dan Kartini. Hasan berniat untuk membunuh Anwar. Tetapi sialnya pada saat ingin menembakkan peluru kepada Anwar, justru peluru itu berbalik ke arah dada Hasan sehingga Hasan tewas seketika di tempat. Nah, itu untuk sinopsis pada novel ateis ini. Nah, beberapa ahli sastra mengemukakan pandangan terhadap angkatan diantaranya yang pertama menurut Ateu. Ateu berpendapat mengenai angkatan 45 ini eh, angkatan 45 ini memang berbeda dengan angkatan Pujangga Baru. Tetapi garis penghubung misalnya Armin Pane dan belenggunya. Nah, itu menjadi puncak kesusastraan di Indonesia. Nah, kedua pandangan dari Sitor Situmorang. Pujangga Baru masih terikat oleh zamannya, yaitu zaman penjajahan. Sedangkan angkatan 45 dalam soal kebudayaan tidak membedakan antara barat dan juga timur. Tetapi yang penting hakikat manusia dan perjuangan Pujangga Baru baru mencapai kepastian dan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya menurut Pramudia Anantatur, angkatan Pujangga Baru banyak ilmu pengetahuannya tetapi tidak banyak mempunyai penghidupan atau pengalaman. Beda halnya dengan angkatan 45 kurang dalam ilmu pengetahuan yang disebabkan faktor perang tetapi sadar akan kehidupan. Nah, pandangan eh, beberapa tokoh sastra juga menyebutkan dengan memuji novel ateis, termasuk Pramudia Anantatur dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kemudian Sastrowardoyo juga menyebutkan suatu well-made novel. Nah, kisah yang diakhiri dengan baik ketika Hasan meninggal. Nah, terus Jauh menulis bahwa ateis adalah roman pertama yang benar-benar menarik setelah Perang Kemerdekaan. Nah, seperti itu untuk pandangan tokoh sastra kepada angkatan novel ateis ini. Nah, yang selanjutnya ada pendekatan emotif terhadap novel. Nah, novel ateis karya Ahdiat Kamiharja pada tahun 1949 ini, pembaca disuguhkan dengan rasa emosional dengan kisah hidup Hasan yang semula memegang erat syariat Islam. Begitu kokohnya keimanan Hasan, namun setelah dia memutuskan kerja dan merantau ke kota Bandung, kehidupan dia berubah menjadi eh, materialisme sejati atau ateis. Sebab dia kenal dengan Kartini, yaitu pujaan hati Hasan, dan iman Hasan mulai goyah seperti itu. Dan keyakinannya tidak mempercayai Tuhan itu muncul seperti itu. Hasan juga mempunyai arah gerak keyakinan yang tidak percaya terhadap Tuhan, alias ateis. Nah, seperti itu untuk pendekatan emotifnya, membaca itu disuguhkan greget lah gitu. Selanjutnya, adapun pandangan lain dengan pendekatan emotif ini, eh, menurut saya novel ateis ini sangat menarik karena di dalam novel ini menceritakan tokoh-tokoh yang tidak memiliki agama alias ateis. Sebab pada bagian inilah yang amat menarik di novel ini. Di bagian tersebut terjadi konflik atau salah paham antara Hasan yang memegang teguh agama
Islam dengan Rusli orang yang memiliki paham yang berbeda. Hasan dan Rusli juga menurut saya pada pendekatan emotifnya, Hasan mudah terpengaruh oleh omongan dari kedua temannya itu. Nah, mungkin yang dirasakan dari pendekatan emotif pada di akhir kehidupan Hasan yang meninggal, nah pembaca merasa sedih dikarenakan sebelum ajal menjemput Hasan sempat mengucapkan asma Allah dan seperti itu mungkin ya untuk pendekatan emotifnya. Nah, selanjutnya ada korelasi antara novel ateis ini dengan keimanan orang di zaman sekarang. Yang mana keimanan seseorang mudah goyah dan kurangnya iman dan takwa kepada Tuhan menjadi salah satu faktor. Hanya orang yang menyimpang, banyak orang yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam dan banyak juga orang-orang yang menganut aliran-aliran sesat. Contohnya pada zaman sekarang itu ada Sunda Wiwitan. Nah, itu berkorelasi dengan eh, novel ateis ini. Sebab tidak percaya terhadap Tuhan dan ciptaannya seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai eh, ulasan artikel yang saya buat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.